Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ferlian Fisca Devi dengan nomor NPM 21144600307 dari kelas A8 akan mempresentasikan sebuah video yang menggunakan metode ceramah dengan adik saya yang bernama Alifa Naufalin. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar subtema 1 mengenai pembelajaran 1. Lalu yang pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 tentang IPA dan PPKN. Yang pertama tentang IPA dulu ya. IPA itu mengenai sifat-sifat cahaya. Ditulis dulu. Sifat-sifat cahaya. Cahaya sendiri adalah energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam gelombang elektromagnetik. Benda yang bisa menghasilkan cahaya tersebut disebut sumber cahaya. Nah, sumber cahaya yang paling besar yang ada di bumi ini adalah matahari. Lalu, contoh sumber cahaya yang lain seperti lampu motor, lampu mobil, lampu rumah, terus ada juga kilat saat terjadinya hujan, dan juga bintang. Lalu kita akan memahami sifat-sifat cahaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ditulis dulu. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus itu bisa terjadi jika melewati satu medium perantara. Contohnya, saat siang hari, cahaya matahari itu masuk ke rumah kita melalui jendela. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Terus, contoh yang lain itu ketika menyalakan senter atau lampu sorot ataupun lampu kendaraan bermotor ke arah depan. Kalau malam gitu kan, mesti nggak kelihatan ya jalannya. Itu kan ada cahaya lampu yang lurus ke depan, yaitu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Untuk yang kedua, yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya yang merambat melalui medium atau zat perantara berbeda akan mengalami pembiasan atau pembelokan. Hal tersebut bisa dilihat pada pensil. Ketika kamu melakukan percobaan, gelas putih diisi dengan air putih, lalu kamu masukkannya pensil ke dalam gelas tersebut, maka pensil akan terlihat seperti patah-patah dan lebih pendek. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Lalu sebaliknya, apabila cahaya yang merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Contoh dari peristiwa ini yang pertama yaitu ketika berada di kolam renang. Kamu pernah berenang? Nah, ketika berenang, kolam renang akan terlihat lebih dangkal karena terjadi pembiasan cahaya dari air ke udara. Pembiasan cahaya tidak terjadi jika pengamat berada sejajar dengan garis normal. Lalu contoh yang kedua yaitu ketika kamu di kolam ikan, kamu akan melihat ikan itu seperti ada dua karena cahaya dibiaskan, ada bayangannya ikan tersebut. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya, contohnya kaca jendela, lalu akuarium, ya kan? Terus adapun benda gelap seperti pintu, terus jendela yang berbentuk kayu, batu, dan buku itu tidak tergolong benda bening. Itu termasuk benda yang gelap. Benda gelap tersebut kalau dikenai cahaya maka tidak akan diteruskan. Kamu bisa membuktikan cahaya bahwa bisa menembus benda bening ini ketika melihat contohnya ada ikan di akuarium. Ikan tersebut bisa terlihat kan oleh mata? Bisa. Ya, hal tersebut membuktikan bahwa cahaya menembus benda yang bening. Berbeda lagi kalau kamu punya ikan tapi di wadah kayak pakai panci gitu, itu kan dari samping tidak bisa terlihat karena hal tersebut membuktikan bahwa benda itu benda gelap. Nah, sifat yang keempat yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya ini dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan mengkilap. Kamu bisa membuktikan ketika berkaca di depan cermin,
bisa melihat dirimu sendiri, bisa melihat, oh ini mata saya, ini hidung saya, rambut saya panjang. Nah itu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan ini sendiri adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Selain itu, misalnya baru di jalan kamu naik motor, bonceng sama bapak atau sama ibu, nanti terus melihat di kaca spion yang di belakang bisa terlihat. Nah, hal tersebut membuktikan sudah jelas bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, sekarang kita beralih materi ke pembelajaran PPKN. Minggu yang lalu kan PPKN kita sudah belajar tentang makna simbol Pancasila yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita akan belajar makna dari simbol Pancasila yang keempat. Ditulis dulu. Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pasti bunyi tersebut mempunyai simbol tersendiri dan mempunyai makna tersendiri. Simbolnya memiliki arti. Simbol dari sila keempat Pancasila itu adalah kepala banteng. Pasti pemilihan kepala banteng itu ada sebab dan ada sebabnya sendiri. Makna filosofi dari kepala banteng itu sendiri menyatakan bahwa banteng itu adalah hewan yang hidup secara berkelompok. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu saat mempunyai permasalahan harus diselesaikan secara bermusyawarah atau mufakat. Jadi dari situ kita bisa belajar untuk menghargai pendapat orang lain, untuk menerima keputusan hasil forum, seperti itu. Kebiasaan tersebut sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan. Kamu pernah melihat kan di rumah misalnya ada acara rapat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, jalan tersebut bisa ditempuh. Itu adalah salah satu makna dari banteng. Nah, pada sila keempat Pancasila ini juga disebutkan bahwa kita itu harus mendahulukan kepentingan secara bersama, tidak mendahulukan kepentingan secara individu. Cinta permusyawaratan dan demokrasi serta bijak dalam menyelesaikan permasalahan. Gitu. Lalu ada juga implementasinya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi ketika kita mengadakan rapat itu, kita tidak boleh memaksa orang ini harus seperti mengikuti kita maunya bagaimana, itu tidak seperti itu. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi dalam rapat tersebut nanti sudah bisa kita putuskan keputusannya itu bagaimana. Yang selanjutnya bisa menerima serta melaksanakan hasil keputusan di dalam rapat. Yang keenam, musyawarah tersebut dilakukan dengan menggunakan akal sehat manusia. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal, nanti dikerjakan, lalu setelah kamu kerjakan, kita bisa bahas satu persatu. Nanti misal ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ya. Soalnya tidak banyak, cuma 5 saja. Harus dikerjakan, dikumpulkan, nanti mendapatkan nilai. Kalau yang tidak mengumpulkan berarti tidak mendapatkan nilai. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.